Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang budaya organisasi. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Apriliani, dan yang kedua Maharani Dwi Sumaningrum, dan yang ketiga Erika Octaviana Putri, yang keempat Afia Utmaya, dan yang kelima Rizky Amalia Safira. Mata kuliah perilaku dan pengembangan organisasi kelas D. Yang pertama adalah mengenai definisi dan karakteristik budaya organisasi. Definisi budaya organisasi banyak diungkapkan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Robbins yang mendefinisikan budaya organisasi sebagai sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Sedangkan menurut Greenberg dan Baron, budaya organisasi sebagai kerangka kognitif yang berisi sikap, nilai, norma perilaku, dan ekspektasi yang dimiliki oleh anggota organisasi. Nah, berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah sikap, nilai, norma, bahasa, keyakinan yang dibentuk, serta dikembangkan dan didefinisikan kepada anggota organisasi sebagai pembeda dengan organisasi yang lain, serta menentukan kelompok dalam merasakan, berpikir, dan merespon terhadap keberagaman lingkungan, serta untuk mengatasi masalah adaptasi internal maupun eksternal. Kemudian adalah karakteristik budaya organisasi. Ada 6 karakteristik penting dalam budaya organisasi menurut buku Perilaku Organisasi. Yang pertama adalah aturan perilaku yang diamati. Ketika anggota organisasi berinteraksi satu sama lain, mereka menggunakan bahasa atau istilah umum yang berkaitan dengan rasa hormat dan cara berperilaku sesuai mereka. Kemudian yang kedua adalah norma. Di dalam suatu organisasi ada standar perilaku, mencakup seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan juga. Yang ketiga adalah nilai dominan, yaitu organisasi mendukung dan berharap anggota organisasi membagikan nilai-nilai utama yang dimiliki dalam organisasi tersebut. Yang keempat adalah filosofi. Terdapat kebijakan yang dipercaya organisasi mengenai bagaimana anggota dan pelanggan atau konsumen atau eksternal diperlakukan. Yang kelima adalah aturan. Terdapat pedoman terkait dengan perusahaan. Pendatang baru atau anggota baru harus mempelajari teknik dan prosedur yang ada agar diterima sebagai anggota organisasi yang berkembang. Dan yang terakhir, keenam, ada iklim organisasi. Menciptakan keseluruhan perasaan yang disampaikan dengan pengaturan yang bersifat fisik, cara berinteraksi, dan cara anggota organisasi berhubungan dengan pelanggan atau individu dari luar organisasi. Selanjutnya akan membahas tentang keseragaman budaya, di mana budaya menghubungkan anggota kelompok masyarakat dengan kesatuan perilaku dan kesatuan perspektif yang akan menghasilkan keseragaman budaya perilaku. Keseragaman dalam budaya organisasi ini secara dominan mengungkapkan nilai inti yang dipunyai bersama dari sebagian besar anggota organisasi. Nah, jika suatu organisasi tidak mempunyai budaya dominan dan hanya terdiri dari banyak subkultur budaya, nilai budaya organisasi sebagai variabel independen berkurang secara signifikan karena kurangnya keseragaman interpretasi budaya tentang perilaku. Selanjutnya adalah sudut pandang tentang budaya organisasi. Yang pertama dikembangkan oleh Martin. Perspektif ini terdapat 3, yaitu perspektif integrasi, yang menganggap organisasi sebagai organisasi yang jelas, konsisten, dan terpadu. Perspektif ini menghasilkan peningkatan efektivitas organisasi dan menunjukkan adanya hubungan antara budaya dengan peningkatan kerja, di mana budaya menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang kedua adalah perspektif diferensiasi, yaitu memandang organisasi terdiri dari subculture dengan beragam kepentingan dan tujuan yang berbeda. Dan yang ketiga adalah perspektif fragmentasi, memandang organisasi berada dalam keadaan fluks yang konstan. Selanjutnya adalah sudut pandang menurut Graves.
Yang pertama adalah pendekatan ekologi. Budaya organisasi merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi. Yang kedua adalah pendekatan kelembagaan. Budaya organisasi merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Sebagai contoh, organisasi yang tersentralisasi itu berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga adalah pendekatan situasional, di mana budaya organisasi merupakan produk sikap orang-orang dalam pekerjaan sebagai perjanjian psikologis antara individu dengan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi budaya organisasi. Jadi, budaya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, budaya memiliki peran yang menentukan batas. Dalam hal ini berarti budaya menciptakan perbedaan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Yang kedua, budaya menyampaikan rasa identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, budaya memfasilitasi komitmen untuk sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi individu. Yang keempat, budaya dapat meningkatkan stabilitas sistem sosial. Dalam hal ini, budaya merupakan perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan memberikan standar tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh karyawan. Sehingga hal ini menjadi mekanisme pembuatan akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Fungsi yang terakhir ini sangat menarik, yaitu budaya mendefinisikan aturan main. Jadi pada dewasa ini, organisasi cenderung menuju organisasi yang terdesentralisasi. Hal ini membuat budaya menjadi lebih penting dari sebelumnya. Namun, hal itu juga membuat pembentukan budaya yang kuat menjadi lebih sulit. Ketika otoritas formal dan sistem kontrol dikurangi, makna bersama budaya dapat mengarahkan semua orang ke arah yang sama. Namun, karyawan yang diorganisir dalam tim mungkin menunjukkan kesetiaan yang lebih besar kepada tim mereka dan nilai-nilainya daripada organisasi secara keseluruhan. Dalam organisasi virtual pun, kurangnya kontak tatap muka yang sering membentuk penetapan seperangkat norma menjadi sangat sulit. Kepemimpinan yang kuat yaitu sering berkomunikasi tentang tujuan dan prioritas bersama. Hal ini menjadi sangat penting dalam organisasi yang inovatif. Berikutnya, cara mempelajari budaya organisasi. Budaya organisasi dapat ditransformasikan kepada para pegawai dengan berbagai cara. Di antaranya adalah 1. Cerita. Pendongeng organisasi dalam hal ini seperti kalangan eksekutif senior menjelaskan warisan perusahaan dan menampilkan cerita sebagai wujud perusahaan telah melakukan sesuatu. Hal ini biasanya menceritakan tentang sejarah dan perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Yang kedua, ritual. Setiap organisasi biasanya memiliki corak ritual sendiri-sendiri dan terkadang sudah mengakar serta menjadi bagian hidup suatu organisasi. Kegiatan yang mengekspresikan serta meneguhkan nilai-nilai utama organisasi seperti yang sudah mengakar dan menjadi suatu kebiasaan bagi anggota pegawai pada perusahaan. Misalnya, selamatan waktu mulai musim giling di pabrik gula. Yang ketiga, simbol atau lambang materi, seperti pakaian atau seragam pegawai, tata letak kantor atau fasilitas organisasi, serta atribut fisik lainnya yang dapat diamati merupakan unsur penting dalam sebuah budaya organisasi yang harus diperhatikan. Yang keempat yaitu bahasa. Banyak organisasi dan unit di dalam organisasi yang memakai bahasa sebagai cara untuk mengidentifikasi budaya. Hal ini penting karena untuk dapat diterima di suatu lingkungan dan menjadi bagian dari lingkungan, salah satu syaratnya yakni memahami bahasa yang berlaku. Bahasa jelas merupakan unsur penting dari budaya organisasi. Dengan mempelajari bahasa itu sendiri, maka para anggota menyatakan penerimaan mereka terhadap budaya dan kesediaan mereka untuk membantu melestarikannya. Selanjutnya adalah pembentukan budaya organisasi yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah manajemen puncak, di mana manajer puncak dalam organisasi yang masih baru melakukan pengembangan dan berusaha untuk mengimplementasikan suatu visi, filosofi, dan strategi. Yang kedua adalah perilaku organisasi, karya dari implementasi di mana individu memiliki perilaku yang didasarkan pada visi, filosofi, dan strategi tersebut. Tahapan yang ketiga adalah hasil, yang dilihat dari beberapa segi,
di mana organisasi yang berhasil adalah organisasi yang terus berkesinambungan selama bertahun-tahun. Dan yang keempat adalah budaya. Suatu budaya muncul yang menggambarkan visi dan strategi serta pengalaman yang dimiliki individu dalam mengimplementasikannya. Terdapat 3 faktor yang memberikan peran dalam terbentuknya budaya organisasi. Yang pertama adalah pendiri organisasi itu sendiri, di mana penciptaannya itu ada 3 cara. Yang pertama, pendiri hanya mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama dengan mereka. Yang kedua, pendiri mendoktrinasi dan mensosialisasikan cara berpikir dan perasaan karyawan. Dan yang ketiga adalah perilaku pendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi dan menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi. Faktor yang kedua adalah pengalaman organisasi, di mana budaya organisasi berkembang sejalan dengan pengalaman organisasi dalam menghadapi lingkungan eksternal. Dan faktor yang ketiga adalah interaksi internal, di mana budaya organisasi dapat berkembang dari interaksi antar kelompok dalam organisasi yang melibatkan individu dalam organisasi tersebut. Berikutnya yaitu cara mempertahankan budaya organisasi. Apabila budaya sudah terbentuk, praktik-praktik di dalam organisasi bertindak untuk mempertahankannya dengan memberikan kepada karyawan seperangkat pengalaman yang serupa seperti adanya sumber daya manusia yang memperkuat budaya organisasi tersebut, seperti mempertahankan suatu budaya yang meliputi praktik seleksi, tindakan manajemen puncak, serta metode sosialisasi. Yang pertama yaitu seleksi. Dalam keputusan final, seperti siapa kandidat yang akan dipekerjakan sangat dipengaruhi oleh penilai. Pengambil keputusan tentang seberapa baiknya kandidat akan cocok dengan organisasi yang bersangkutan akan sangat berpengaruh terhadap upaya pelestarian budaya organisasi. Yang kedua, manajemen puncak. Adanya sosok leadership melalui keteladanannya dalam berperilaku dalam menegakkan norma-norma yang ada dalam satu perusahaan akan menentukan tetap tegaknya budaya organisasi yang telah ada. Yang ketiga yaitu sosialisasi, yaitu proses yang mengadaptasikan para karyawan pada budaya organisasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sejak tahap pra-kedatangan, suatu kurun pembelajaran yang dilakukan sebelum para karyawan baru bergabung secara resmi dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Sosialisasi kemudian dilakukan pada tahap perjumpaan, yaitu tahap di mana para pegawai baru menyaksikan seperti apa sebenarnya organisasi itu dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan dapat berbeda. Dan tahap sosialisasi selanjutnya adalah tahap metamorfosis, yaitu suatu tahap dalam proses sosialisasi di mana para pegawai baru menyesuaikan diri pada nilai dan norma kelompok kerjanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.